ini militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar Selat Malaka yang diarahkan ke ibu kota Malaysia Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain gedung parlemen, pusat pemerintahan Ahmad Badawi, Menara Petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal ini dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran teritorial baik disengaja maupun tidak disengaja. Pejabat militer Indonesia mengatakan siap akan membombardir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas teritorial. Rencana agresi militer dengan sandi Operasi Gajah Malon beredar luas di masyarakat khususnya yang tinggal di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan negara yang mendapatkan kemerdekaan hadiah dari UK itu telah mendorong kebijakan militer Indonesia lebih agresif. Untuk mendukung operasi itu, militer Indonesia sudah menyiapkan skenario militer logistik, persenjataan melakukan latihan agresi, serta mempersenjatai misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi ditujukan untuk memberikan efek jerak kepada Malaysia yang selalu membuat ulah mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan domestik maupun internasional. Adapun skenario militer yang bocor di masyarakat sebagai berikut. Bila Malaysia kembali melakukan klaim sepihak baik disengaja maupun tidak disengaja, maka Indonesia tanpa perlu mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia akan langsung meluncurkan 200 rudal ke jantung kota Kuala Lumpur. Prioritas target adalah gedung pemerintahan dan parlemen, stasiun TV dan radio, dan menghancurkan beberapa objek komunikasi lainnya, serta internet dan jaringan telepon seluler. Keadaan ini akan mengisolasi Kuala Lumpur sehingga militer Indonesia akan memiliki superioritas akibat rusaknya berbagai infrastruktur vital. Evakuasi WNI dan staf diplomatik akan dilakukan secara cepat, efisien dan tepat sasaran oleh militer Indonesia yang sebelumnya telah melakukan intelijen maupun politik melalui partai oposisi dan kelompok organisasi milisi yang sudah dipersenjatai akan melakukan penyerangan minoritas pada pos-pos militer Malaysia penyebaran jauh. Memberikan teror psikologi pada masyarakat Sabah dan Sarawak. Prajurit yang terjun antara lain anti ranjau, anti kapal selam, anti kapal permukaan, anti serangan udara, bantuan tembakan, kapal terjun tempur inflasi, pasukan katak, dan intai amfibi marinir. Inflasi melibatkan 10.000 tentara dan berbagai kesatuan, 51 kapal perang, UK TNI AU, serta beberapa persenjataan taktis lainnya. Selain itu, serangan ini juga melibatkan 5 pesawat kasa, 2 Nomad, 5 helikopter, 18 koci, 32 tank amfibi, 25 truk, serta berbagai jenis lainnya yang dimiliki TNI AL. Misi lainnya adalah menghancurkan pangkalan militer Malaysia dan berbagai instalasi pendukung. Sementara itu, 2 pesawat S-27 dan 2 pesawat F-16 akan membumi hanguskan wilayah Sabah dan Sarawak. Pada level diplomatik, Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak lepas Dewan Keamanan PBB untuk melakukan kampanye negatif terhadap Malaysia. Lobi-lobi intensif akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengisolasi Malaysia secara politik hingga PBB mengeluarkan resolusi